Nah terus di situ pas terakhir Pak Haji dekorasi saya pengen melesat kayak gitu kan. Terus kata Pak Haji pasti melesat. Pas saya pulang nih nyampe maghrib ya rumah, tidur sebentar kan bangun lagi malam jam 12. Nah pas paginya jam 7 mau keluar langsung ada yang ngebooking lagi. Pas pulang dari sini paginya. Oke, pulang dari sini paginya. Iya. Padahal ibu pulang subuh-subuh. Subuh. Berarti Malam maghrib. Hah? Pas dari sini nyampe sana maghrib. Oh gak ikut tahajud? Ikut ya, ikut dulu. Oh jadi abis tahajud nggak langsung pulang? Enggak kan 2 hari di sini. Oh oke. Iya. Berarti bener ya, ketika Ustadz lagi mimpin ijab anak yatim tuh, kan ada bunyinya Ustadz. Pulang dari RDAY semua tamu-tamu RDAY dapat kabar gembira dari Allah. Berarti bener ya? Iya, saya aminkan itu. Amin ya. Oh ya. Aminkan. Jadi nanti. Welcome to my channel. Zafatom Uday. Ini adalah ruang privat yang sementara waktu diperbolehkan juga untuk dijadikan tempat testimoni ya. Jadi harapannya apa Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu datang, nyimak, datang privat, habis itu testimoni, ikut privat, testimoni, privat lagi, testimoni lagi. Kan kalau privat kan berarti sedang apa? Sedang konsultasi bagaimana caranya cepat terkabul. Habis terkabul kan testimoni, laporan ya. Alhamdulillah Pak Haji, saya udah ada yang terkabul. Apa bos yang terkabul? Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Apalagi, Ibu apa yang udah terkabul Bu? Coba Bu, kalau banyak minimal 20 aja yang terkabul apa Bu? Katanya banyak. Ntar Ibu duduk dulu. Yang pertama paling aduhai apa Bu? Oh lupa yang pertama. Katanya banyak. Enggak, maksudnya yang terkabul, yang menurut Ibu, wah ini terkabul paling wow menurut saya Mas Regi adalah yang pertama dulu ya waktu terkabul dekorasi. Apa tuh dekorasi? Dekorasi pengantin. Tadinya kan dekorasi pengantin sepi ya. Setelah praktekin ilmu corona. RDAY. Sesudah mengenal RDAY waktu itu 8 bulan nggak kesini dulu, jalanin terus. Nyimak di praktek, YouTube. Praktek. Ya, praktek sama suami, alhamdulillah. Hasilnya masya Allah. Sekarang dekorasi jalan. Jalan lagi. Wow. Dulunya nggak ada satupun nggak ada. Nggak ada yang kawin, nggak ada yang nikah. Nggak ada. Banyak orang yang nikah tapi nggak ke saya. Wah. Ini mumpung malam hari ini yang nonton nih ya, bos-bos dekor yang lagi pada nyungsep. Bos, kadia bos. Nih, pasangan ya, Jihan Fahira dan juga Primus siapa Pak? Primus Justisio. Ah, sini ya. Luar biasa. Bos, ini bos. Aduh, ini biar makin kobul lagi. Bu, sini Bu. Ya. Bapak sebelah sini. Ibu, nama siapa, asal dari mana? Nama saya Cucu Kurniati dari Cianjur. Oh, bukan Jihan Fahira? Bukan. Oh, bukan. Itu samaran. Oh, itu nama lapangan. Suami siapa Pak? Nama Pak? Nama saya Hendra. Pak Hendra dari Cianjur. Buktinya apa kalau Bapak dan Ibu datang dari Cianjur? Buktinya ya sangat apa ya? Yang saya kerjain itu setiap hari. Enggak. Apanya? Kan Bapak Ibu dari Cianjur nih. Iya. Buktinya apa kalau Bapak Ibu nih berdua memang dari Cianjur? Buktinya mana? Oleh-olehnya. Oleh-olehnya. Kalau Cianjur itu nata de koko. Tahu, Cok. Iya, Cianjur. Nata de koko. Wong koko, sari kelapa. Enggak bercanda Pak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu awalnya tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Kapan?
Tahun 2004 kemarin. 2024. Iya. 2004 YouTube belum ada Kang Nur ya? 2025 kan sekarang? Iya, 2024. Sekarang. Bukan 2004 atau 2024 tadinya? 2024. Nah. Tadi bilangnya 2004. Waktu itu sehabis lebaran. Oke. Sekarang 2025 sehabis lebaran. Udah 1 setahun. Ya. Oke. Nah, jadi tadi katanya awal tahu dari YouTube. Iya. Nggak langsung ke sini. Iya. Nyimak, paham. Iya. Praktek. Iya. Hah? Udah subrek belum? Oh iya, kita razia dulu HP-nya. Jadi ini yang paling penting ya. HP. Hah? Ada. Oh, dicas? Kenapa nggak di sini cas? Ini banyak lobang di sini tuh. Tuh lobang Dicas tuh. itu? Iya. Oh, Di mana, di mobil apa di Di tempat ini, itu tempat- istirahat. informasi? Tempat istirahat Itu itu. di tempat pada dasar. Oh, tapi nitip. Ada orang. Ada orang ada. Di pusat informasi. Iya. Oh, iya aman. Jangan taruh geletak sembarangan. Kalau ibu mana HP? Sama berdua. Dicas juga? Enggak, satu berdua. Satu HP berdua. Iya. Ini gimana ceritanya? Kan harus Jadi harmonis. nggak ada kecemburuan. Oh, biar nggak ada dusta di antara suami dan istri. Iya. Kita kan dekorasi harus sama. Bentar. Saya kalau satu HP berdua, lakinya lagi kerja di RDAY. Itu gimana ceritanya? Nggak bisa. Saya satu orang 5 HP justru. Masya Allah. Ya dong. Iya. Satu buat TikTok, satu Iya, buat iya. Facebook, Iya. satu buat Instagram, satu buat snack video, satu buat YouTube. 5 kan? Iya. Nah, sebenarnya 6 sih. Ya udah. Jadi ibu, bapak awalnya tahu dari YouTube, nyimak, habis itu paham kan, udah nyimak, baru mulai praktek. Iya. Praktek, pasrahin deh ke Allah Iya. dan hasilnya sama dengan terkabul. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi para penonton ingat, simak. Ini sesuai arahan Pak Haji nih. Pak Haji pernah. Kata Pak Haji, praktek dulu, jangan dulu ke sini. Nah, bos nggak usah buru-buru ke sini. Praktek dulu aja. Oke, jadi Bu Cucu dan Pak Hendra awal-awal apa yang dipraktekin? Bu Cucu dulu coba. Awal-awal sih saya kan malamnya suka bangun. Bangun jam 00. Bangun jam 00, senyum, terus mandi Ucap syukur pada. dulu nggak? Ucap syukur dulu Iya, nggak? duduk dulu. Ucap Nggak syukur. nginjek lantai. Gimana ucap syukurnya? Ya ucap syukur seperti terima kasih Allah, seperti itulah. Terima gitu. kasih sampai detik ini, Iya. sampai hari ini Iya, saya masih seperti diberikan umur panjang, Iya, seperti kesehatan panjang Iya. ya. Iya, Jadi Bapak seperti Ibu, ya bagi penonton YouTube, jangan lupa bangun tidur jam 00 ucap syukur dulu sebelum senyum. Iya. Ya, terima kasih Allah, terima kasih. Kita kedatangan artis nih. Tahu nggak Pak? Siapa nih? Pak Haji Marko. Wah, ahlinya ahli, ya kan? Paling ahli. Paling ahli. Ya, jadi ucap syukur terlebih dahulu. Ya, terima kasih Allah, terima kasih. Saya masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan dan jodoh yang panjang. Baru senyum-senyum sebanyak 41 kali. deketin mic-nya Bu. 41 kali. Sekali senyum berapa detik? 2 detik. 20 detik, salah ucap. 20 detik. Ya. Abis senyum lanjut Habis senyum lanjut bobo. nggak mandi. Oh, mandi pakai daun. Pandan. Nah, jangan pakai daun kelor ya. Oke. Baru lanjut sholat tahajud, baca ya. Quran. Iya. Dalam berapa lama yang tadinya bisnis dekorasinya sepi, nggak ada yang order, sehingga alhamdulillah mulai ada pesan. Berapa lama itu praktekin ilmu RDAY? Waktu praktek ya pertama 1, 2, ketiganya baru ada mulai. Hari ketiga? Bulan ketiganya. Oh, bulan ketiga. Ya, di situ selalu itu kan air cebokan selalu disiram depan rumah. Ilmu kearifan lokal. Iya, itu saya pakai tiap hari seperti itu. Cawik-cawik. Cawik-cawik Oke. sama kalau mau keluar tuh apa turun ke bawah ya selalu itu dulu
Apa? CD-nya itu dulu 9 balik. Kata Pak Haji kan itu apa ya? Biar usaha kita enggak apa ya? Mau diapain? Maksudnya enggak ada yang sirik lah. Bentar. Ibu tadi nyawik-nyawik pakai air cebokan. Iya. Bukan pakai air rendaman CD ya? Bukan. Oke. Cebokan ya. Jadi sebelum pipis nyebok dulu. Iya. Ya, nyebok. gitu. Jangan setelah pipis. Jadi dalam waktu kurang lebih ibu praktekin 3 bulan. Iya. Hasilnya mulailah pelan-pelan ada yang ngeboking. ada yang ini mau nikah di pesen namanya order ya, booking buat dekorasi. Nah, Bu, itu tahun lalu pas lebaran. Sekarang abis lebaran, sekarang abis lebaran lagi. Kurang lebih Ibu udah setahun ya, tahu RDAY ya. Iya. Kesini yang keberapa kali nih? Ini yang kelima. Kelima kali. Iya. Berarti udah banyak bener dong yang terkabul selain tadi tuh. Alhamdulillah. Apalagi tuh selain orderan jadi meningkat? Nah, seperti ya yang pertama ya ke sini, yang 8 bulan itu ke sini kan. Terus pulang sebelum kan ada di atas ya. Pencerahan ya. Saya terakhir testimoni juga waktu itu. Oh, sempat testimoni banyak juga. Nah, terus di situ pas terakhir Pak Haji, dekorasi saya pengen melesat kayak gitu kan. Terus kata Pak Haji pasti melesat. Pas saya pulang nih nyampe maghrib ya rumah, tidur sebentar kan bangun lagi malam jam 12. Nah pas paginya jam 7 mau keluar langsung ada yang ngeboking lagi. Pas pulang dari sini paginya. Oke. Pulang dari sini paginya. Iya. Padahal Ibu pulang subuh-subuh. Berarti malam maghrib. Hah? Pas dari sini nyampe sana maghrib. Oh, gak ikut tahajud? Ikut dulu. Oh, jadi abis tahajud nggak langsung pulang? Enggak, kan 2 hari di sini. Oh, oke. Iya. Berarti bener ya, ketika Ustadz lagi mimpin ijab anak yatim tuh, kan ada bunyinya Ustadz. Pulang dari RDAY, semua tamu-tamu RDAY dapat kabar gembira dari Allah. Berarti bener ya? Iya, saya aminkan itu. Amin ya. Oh ya. Aminkan. Jadi nanti Bapak Ibu nih yang hadir di sini kan bakal ijab tuh ya, nanti pas tahajud. Nanti ada bunyi salah satu doanya. Pulang dari RDAY, semua tamu-tamu ya yang sudah memuliakan anak yatim dapat kabar gembira. Ya, jadi nggak sedikit, bahkan dalam perjalanan pulang dapat kabar gembira. Bahkan masih di RDAY aja, tiba-tiba, "Bos, apa kabar, Bos? Kangen nih, ketemuan yuk. Gua ada proyek." Nah, ya kan? Gitu. Jadi paksain dah, minimal datang ijab dulu ya, ikut testimoni, pahamin gitu, pelan-pelan praktekin. Jadi pulang langsung dapat kabar gembira. Iya. Bookingan lagi. Terus. Nah, Bu, kalau saya boleh tahu, itu kalau orang mau sewa dekorasi Ibu, berapa biayanya kalau mau nikahan dimanapun lah, maksudnya daerah Cianjur dan sekitarnya kan? Berapa itu sekali pesen berarti booking tuh? Kalau di saya nggak ditarget ya. Kalau di orang mungkin udah ditarget. Kalau saya dari 5 juta ke atas. Start from 5 juta. Dari 5 juta. Tergantung mau konsep seperti apa. Ya, paling mahal dekorasi. berapa? Paling mahal 35-40 nyampe. 35 juta sampai 40 juta. Untuk sekarang karena itu mewah ya. Mewah. Di gedung mewah ya, juga bisa, ya. Iya. Oke ya, itu baru dekor doang Bapak Ibu ya. Udah ketahuan tuh dekornya aja segitu, makannya. Kalau dulu sih lebih dari segitu ya, sesudah corona ngajlok harga. Dulu berapa sebelum dulu anjlok? Nyampe sampai 70 sekali dekor. Tapi konsepnya sama yang sekarang apa enggak? Apa lebih wow lagi? Ya tergantung budget kalau dekor, negosiasi. Seperti, ya. Nah, Bu, misal ada Bapak Ibu di dalam ruangan ini yang pengen resepsi ya, bukan pengen nikah lagi, enggak ada yang pengen nikah lagi, enggak, maksudnya kita resepsi yuk gitu kan, kayaknya seru deh gitu kan. Barangkali Pak Haji Marco atau Bu Iyam pengen
Mah, yuk kita resepsi yuk. Papa ada uang nih. Itu kira-kira bisa nggak kalau booking ke Bogor gitu? Bisa. Bisa. Paling jauh kemana? Paling jauh kemarin Sukabumi nyampe, Cianjur Selatan apalagi. Jakarta belum. Belum. Iya. Nah, bagi warga Cianjur dan sekitarnya nih, Bu Cucu ya kan, kalau pengen pakai jasa dekorasi, nih wedding only atau apapun? Wedding aja? Yani atau acara-acara lain? Iya, bisa. Yang sifatnya membutuhkan dekorasi? Iya. Konsep macam-macam? Seperti ulang tahun, hitanan, seperti itu. Oh, party planner. Iya. Oke, ya, tuh bahasa Australianya party planner. Ya, now, ya kan? Terus sekarang saya punya ilmu kan dari Pak Haji. Kalau misalkan mau ngedekor kan, ya saya punya ilmunya. Jurus? Dulu kan, jurus itu. Saya tahu apa itu jurusnya. Kalau dulu kan di gini-gini sebaik mungkin nggak seperti sekarang lagi Iya. ya. Kalau sekarang meskipun ya begini tapi pakai gimmick-gimmick Pak Haji, wow gitu. Oh, nah, bagi para penonton ya yang membutuhkan ya dekorasi apapun lah, intinya udah mau ada contohnya atau Bu Cucu ada nggak contohnya yang paling keren dong, konsep kayak gini saya mau lihat dong. Nah, hubungin ke nomor mana? Ya udah, bagi yang pengen dekor hubungi nomor saya. Komisi 50% bukan dari keuntungan. Omset. Sebentar. Kumaha tuh teh? Yo salah kijeng pemajikan tuh apa nomor HP na? Si berokok. Grogi. Maaf. Saya teh gini-gini bisa bahasa Sunda tuh. Tiasa saeutik mah. Ada nomor. Berapa nomor? Oh, ada kartu nama. Iya. Oh, Kanggur, cuy, kita zoom dulu nih, guys. Nih, catat nih. Nah, ya. Apa nih? Riva Salon. Riva Salon. Iya. Riva Salon dan rias pengantin. Oh, bisa rias juga. Potong rambut tuh hubungi ke nomor 0857. Screenshot ya penonton ya. Screenshot tuh ya. Pokoknya mah ini mah dijamin harga nggak masalah, yang penting murah. Siap. Betul, Bu? Siap. Pokoknya khusus tamu RDAY tidak dapat diskon. Kalau bisa mah lebihin atuh. Ini karena kan cuannya lari-larinya ke situ juga, nggak jauh-jauh. Ya nggak, Bu? Iya. Iya. Tuh. Riva Salon, ya kan? Nomor 0856 57 ya. Iya. Coba kita sebutin Kang Nur, kali aja nih suka ada penonton yang sambil dengerinnya sambil rebahan. Iya. Jadi dia nggak tahu nih kalau lagi dipasang-pasang kartu namanya nih. 0857. Baca sendiri lah. Saya nggak dapat komisi juga, enak aja. Baca sendiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Kurniati dari Cianjur sebagai dekorasi rias pengantin yang bernama Riva Salon, beralamat Kampung Cilaku Gilang. Udah nggak usah sebut alamat, Sherlock. HP yang penting. Elah riwe ini mah. Dulu udah mau gratisan Dulu udah sama Pak Haji. Ini penontonnya. Ini penontonnya lagi pada mau kawin semua. Oh iya. Bisa hubungin nomor WA saya 0857 97 32 3707. Nah ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dekorasi ya, entah bapaknya, entah ibunya, buat anak ya, nggak mungkin buat Bapak Ibu, masa ya mau nikah lagi. Tapi kalau ada nggak apa-apa, hubungin langsung ya, Bu Cucu ya, Riva Salon dalam kurung tamu RDAY, dalam kurung harga nggak masalah, yang penting murah, Ibu. Ya, yang penting kalau mau ngelihat nanti kan bisa dikirimin tuh, Bu, saya dong mau lihat dong hasilnya bagus nggak? Kirimin tuh, nih saya dulu di sini kan biasanya gitu ya. Bu pernah di mana aja? Oh di sini gitu. Oke. Jadi Bu, ada lagi yang terkabul nih? Ada. Apa? Kemarin baru-baru ya saya amalin itu orang linglung ya. Ada orang datang ngasih 3 juta. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Itu ngapain dia ngasih 3 juta? Ngasih aja gitu. Tiba-tiba datang ya. Wow, dahsyat sekali ya.
Saya belum pernah tuh ketemu orang yang ngasih 3 miliar tuh. Terus ada lagi. Apa? Dalam waktu dekat ini ada orang linglung juga mau ngasih modal. Katanya. Iya. Berapa duit tuh modal? Katanya di angka 100 juta. Tanpa-tanpa. 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 Wow. Itu ibu ngamalin praktekin ilmu yang mana? Saya berdua ngamalin yang alhamdulillah itu. Selain itu 999 kali 27 kali selain sehari. Selain itu ini banyak ini. Coba ini Bapak bersuara dong. Pernah ke kepolisian membantu adik saya. Ini sangat dahsyat banget. Jadi Pak, apa testimoninya? Bapak main jurus apa tuh? Ya, waktu kemarin itu ada baru-baru ini ya saudara kasus. Dia itu udah lari-lari ke sana ke sini, nggak ada minta bantuan, nggak ada. Minta bantuan sama saya. Nah, saya dibantu langsung bawa ke Kapolres. Kata saya jangan takut, nanti ada juga penyelidikan. Kan saya punya ilmu RDAY, berangkat subuh. RDAY berangkat subuh dari sana. Waktu sebelum ke Kapolres, saya jimik-jimik dulu. Biasa remas-remas ini. Remas apa? Remas nata de coco. Kata Pak Haji itu kontol. Murid bocor, gurunya udah sehat, muridnya nggak sembuh-sembuh. Pak Haji udah jarang loh ngomong kontol. Bener ya, Bapak Ibu kan nonton kan live privat tuh, udah jarang Pak Haji. Alat kelamin. Iya, inget lagi. Ya, ntar gue inget lagi Pak Haji dah. Kambuh lagi ya Bu. Udah dilarang Pak Haji, jangan itu. Alhamdulillah dari jimik-jimik itu 9 kali. Remes. Iya, diremes 9 kali. Terus dipakai untuk salaman ke para polisi itu. Gitu. Alhamdulillah dari yang nganut patut sampai penyelidikan itu saya kasih makan, kasih rokok, beliin sama bapak polisi itu. Sampai pulangnya itu saya dikasih uang. Malah dikasih uang? Iya. Urusan beres total sehari itu. Beres? Iya. Adik saya itu. Oke, jadi selain Bapak Ibu membutuhkan dekorasi, jika Bapak Ibu mengalami ya permasalahan hukum, bisa hubungi Pak Hendra di nomor yang Bu Cucu tadi sebutkan. Ya, biaya bisa dibicarakan. Ya, jadi udah urusannya kusut, ya kan? Alot, nanti saingannya sama sarjana hukum. Nggak apa-apa ya, nanti biar sarjana hukumnya datang ke RDAY, Pak Haji ya. Sini Pak. Masa saya dibayar mahal-mahal tapi saya nggak kepake, ya kan? Kalah saya sama murid Pak Haji itu, siapa tuh namanya yang orang Cianjur ya kan? Bos Hendra ya, bos dekorasi itu, laki istri itu ya kan? Gitu. Oke, ada lagi nggak Pak Bu? Ya udah segitu, cuman alhamdulillah salon rambut juga rame. Alhamdulillah. Oh iya. Jadi itu yang nanganin siapa? Ada karyawan atau? Enggak, saya sendiri semua. Ya, semua Ibu sendiri. Oh oke. Nah, satu pertanyaan terakhir. Ilmu cinta kasih apa kabar? Cinta kasih? Nggak tahu ya. Sama pasangan. Iya, maksudnya apa kabar? Gimana? Ya alhamdulillah itu semakin bagus. Semakin nenen. Iya. Kalau dulu tidur itu ngebelakangin, sekarang enggak. Awas nanti nanya kayak Pak Haji. Tadi kesini main dulu enggak? Enggak. Saya nggak akan bertanya ya. Nggak akan. Apa Bu? Tuh, ibu yang nanya. Saya nggak nanya ya. Coba Bu. Coba. Ibu cuma nanya doang. Saya Pak Haji.
Bukan saya yang nanya ya penonton, itu ibu yang lagi ini nanya terakhir kapan. Terakhir kapan? Kemarin. Oh iya. Bu, jangan pakai. Udah dijawab kapan ya udah. Ibu pakai nanya di mana? Di atas kompor. Biar rame. Iya. Aduh ya. Emang kadang Bapak Ibu ya, tamu-tamu tuh ya nggak ada pencerahan, ya nggak ada pencerahan. Ah males ah ke RDAY, males ah. Pak, Bu, mau ada nggak ada pencerahan, tetaplah datang ke RDAY. Memang jujur ya, ketika pencerahan itu kan Pak Haji ketawa-ketawa, guyon-guyon, humor-humor ya kan, bahagia, gembira gitu. Memang auranya beda. Tapi bukannya Pak Haji nggak mau pencerahan, kondisinya Pak Haji kan dari siang udah berhadapan sama tamu-tamu ya kan, belum lagi muka berak ya kan. Nah jadi udah lelah, ditambah kan Pak Haji kan lagi apa ya, recovery lah ibaratnya. Jadi jangan Bapak Ibu mentang-mentang gak ada Pak Haji nggak mau datang gitu. Jangan mentang-mentang ya nggak ada pencerahan, cuma testimoni doang nggak seru, ah Mas Regi nggak kayak Pak Haji. Ya emang nggak kayak Pak Haji, dan nggak mungkin bisa kayak Pak Haji gitu, karena Pak Haji kan levelnya guru suhu, ini kan cuma murid. Muridnya SD Impres ya gitu. Yang penting Bapak Ibu tetap paksain datang ke RDAY, minimal doa dan ijab bersama anak-anak yatim. Tapi kalau udah ada yang terkabul, paksain testimoni. Ini Bu Cucu tempo hari kan udah testimoni ya. Kobul lagi testimoni nih. Ini pasti kobul lagi nih, gitu. Waktu dulu kan pertama kali kesini di atas ya. Nah setelah itu saya suka datang masih di atas, suka bawa jemaah. Oh, ada teman-teman atau? Iya, sekarang juga bawa jemaah, alhamdulillah. Tapi waktu di atas suka nggak kebagian ini mic, iya. Pas sekali aja yang pertama kebagiannya. Memang mic-nya kan cuma 2 ya Bu ya, jadi ganti-gantian gitu. Alhamdulillah, kan saya nge-WA Pak Budi ya. Pak, gimana kalau saya bawa jemaah dari Cianjur, bagus banget. Ya akhirnya saya suka bawa kalau ke sini gitu. Alhamdulillah. Nah, Ibu sama Bapak nih sebelumnya udah pernah belum ikut privat? Belum. Ya. Nah, ini kan kita acaranya di ruang privat nih. Oh gitu ya. Mau nggak secepatnya bisa ikut privat? Mau dong. Harus mau ya, karena dengan privat itu pasti auto jos, iya. Ya kan? Ya sekarang cocok dong, biasa sedekah 100-200, sejuta 2 juta, hantam 10 juta. Bagaimana nggak jos, ya kan? Betul. Oke dah Bu Cucu, Pak Hendra, terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu buat warga Cianjur. Alhamdulillah. Seru. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau testimoni? Ibu maju sini Bu. Ibu bukannya udah kemarin? Udah kemarin. Tapi duduk Sekarang mau berdiri? Oh, sini Bu. Came here Bu. Nih guys, nih dari Jayapura. Jauh-jauh Bu Jayapura. Kita panggil saja Bu Jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Sri Atin dari Papua, Jayapura. Jadi Ibu kemarin sudah testimoni, duduk. Sekarang pengen maju, berdiri, kelihatan di YouTube nih, tuh muka Ibu tuh. Tuh, kita kan lagi live streaming Bu, ya. Apa testimoni Ibu setelah praktekin ilmu RDAY? Kasih paham nih para penonton nih, biar pada waras. Alhamdulillah kemarin bacanya sampai 999 kali 27. Sampai? Iya. Seharian? Enggak. Sampai 2 malam. Oh, nggak apa-apa, bertahap ya. Terus celana dibalik. Apalagi? Itu. Terus kemarin baca lagi apa yang dicentongin. Apa yang dicentongin? Uang. Uang siapa yang nyentongin? Uang sendiri toh. Oh, bukan uang orang minjem dulu gitu. Bukan. Bu, bentar. Saya potong.
Ibu jauh-jauh dari Jayapura, ongkos nggak murah naik pesawat, ya kan? Iya. Ibu datang ke sini sama siapa? Sendirian. Seorang diri, Iya. nggak bawa ajudan. Enggak. Tuh, ibu usia berapa, Bu? 67. 67. Ibu asli dari mana? Asli Jawa Timur. Tuh, ya. Tinggal di Jayapura sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun tinggal di Jayapura. Oh, ibu yang kemarin saya bilang ibu Iya. bokoteka nggak ya, gitu kan? Biasanya kalau dari Jayapura tuh suka bokoteka, ya kan? Nah, Bu, hal apa yang membuat nih yang pada nonton nih pada langsung pada ini, Bu, kena mental, Bu? Udah masih muda, rumah deket, ongkos murah, mau ke RDAY, alasannya banyak banget, ya. Hal apa yang membuat ibu nekat senekat-nekatnya maksain udah jauh, ongkos mahal, sendiri pula? Ya kepingin tahu RDAY pertama kalinya. Ya saya alhamdulillah kemarin kenapa ada bank, ada pinjaman uang bank 75 juta kok nggak nagih-nagih. Sudah 4 bulan lamanya itu. Biasanya kan 5 bulan kan 6 bulan lah begitu. Sampai sekarang nggak ada tagihan begitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Syukur-syukur selamanya nggak ditagih-tagih. Iya. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, nama kita hilang di catatan bank. Iya. Bu, 75, iya. kan ongkos nggak murah ke sini, Iya. ya. Sekali terbang aja udah berapa duit tuh, udah ketahuan, ya kan? 22.800.000. Pesawatnya doang. Iya itu kebetulan kemarin murah, waktu sebelumnya 5 juta, saya cari berapa hari 5 juta, 6 juta, berapa hari mau habis lebaran. Habis lebaran masih nggak mahal. dapet. Iya. Sekarang udah agak murah. Murah kemarin. Tapi murah-murahnya 2,8. Ya, pas kebetulan. Itu sekali terbang, PP udah 5 juta lebih, ya kan, hampir 6 juta. Baru tiket pesawat doang. Nah, ibu kan jauh, apa ibu sebelumnya udah pernah ke Bogor? Sudah dulu, tapi belum ke sini, belum baru kali ini. Oh, minimal ibu tahu nih Bogor. Iya. Ibu nggak takut nyasar, Bu, diculik, Bu, sama cowok ganteng? Enggak. Hah? Enggak takut. Oh, iya tuh. Sudah biasa begitu. Sudah biasa. Iya. Wih. Mantap ini, ya. Jadi buat para penonton, ya, udah nggak ada alasan. Nih, gadis 67 tahun. Bayangin. Selon datang sendiri, ya. Nggak ada tuh nyari-nyari temen, nyari-nyari saudara, ya. Gitu. Jadi, Bu, apalagi yang terkabul nih setelah Ibu praktekin ilmu RDAY, bangun Ya, jam jualan biasanya. Ya ini memang sepi jualan, memang ya kita ya syukuri saja. Memang sepi. Jualan apa, Ibu? Jual jamu. Jamu. Ya alhamdulillah ada saja, ada. Jamu apa, Bu? Ya jamu apa, kunyit kah? Kalau kunyit itu pesanan. Iya. Ya jamu-jamu ya untuk bapak-bapak kah, untuk apakah begitu. Bapak-bapak lemah. Iya. Wah. Bapak kurang kuat. Iya. Ya. Bu, itu jamu Ibu produksi sendiri atau asem? Iya. deketin mic-nya, Bu. Deketin mic-nya, Bu. Ya. Deketin, ya. Ya. Ibu produksi sendiri atau? Ya, kalau kunyit bikin sendiri. Kalau yang jamu-jamu yang itu kan ada kiriman dari Jakarta. Gitu. Oh, itu ada garansinya nggak, Bu? Ntar udah minum hasilnya nggak? Garansi nggak, Bu? Ada garansi tuh gitu. Ada garansi, cashback. Iya. Kalau nggak ngaceng, uang kembali. Ya tidak kembali dong. Oh, tidak kembali? Saya. Rugi? Tidak. Iya dong. Harusnya gini, jaminan. Kalau tidak ngaceng, uang kembali. Kalau ngaceng dan puas, bayar 2 kali. Ya itu, Bu. Baru jualan semua. Ah, yang bener, Bu, ya kan? Iya, Bapak coba aja dulu, ya kan, gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang barang kembali. Aman? Aman. Bahkan pesan lagi? Iya, pesan terus. Oh. Alhamdulillah. Apa, Bu? Pesan terus, ya.
Nah itu dia Bu, saya pengen pesan tapi jauh sekali ke Papua. Bisa COD, ongkirnya mahal daripada jamunya. Itu jamu berapa duit Bu? Ya. Harganya berapa jamunya? Jamu apa kunyit? Yang itu? Ngaceng. Oh itu murah saja. Berapa? Harganya 20, 30. Tuh. 20, 30. Ongkirnya ini aja sekali terbang 2,8. Ada yang 40. Hah? Bawa enggak sekarang? Bu, bapak itu nanya sekarang bawa nggak? Bapak mau ya? Ada nggak Bu? Kurang ya? Nggak bawa. Nggak bawa? Ibu tahu mau ke RDA bawa 100 bungkus. Di sini banyak bapak-bapak yang kuat pengen lebih kuat. Ya, pasti saya beli banyak. Itu. Bisa pesanin, bisa, mau. Bu, kalau ada yang mau pesan, hubunginya ke nomor mana? Bisa nggak? Bisa. WA ke mana? Ibu hafal nggak nomor HP? Nggak ada di sana, bisa juga. Hafal. Hah? Hafal nomornya. Hafal? Iya. Kalah dong sama Bu Cucu yang tadi. Hubungi nomornya 08 23 3677 37 Gerogi di samping cowok. Ulang 08 0823 3677 1807. Tuh ya. Ibu siapa? Ibu Sriatin. Sriatin. Suyatin. Ya. Suyatin. Papua. Sriatin. Ya. Sriatin. Ya. Papua Jayapura. Ya. Obat. Obat kuat. Bu, Jose. itu ada dong tamu-tamu ya, pelanggan-pelanggan ibu nih yang pesen. Wih Bu, saya biasanya 2 jam setelah pakai jamu ini jadi 10 jam. Itu testimoninya gimana Bu? Pokoknya Obat apa? Ngaceng. ada kering jos, ada semua ada. Ada? Ya, ada samsu cair, ada semua. Ada kopi celeng, kopi kereng, kopi baba. Daun bungkus ada nggak daun bungkus Bu? Bu, daun bungkus ada nggak daun bungkus? Loh ada. Nggak ada. Papua bukannya identik sama daun bungkus Bu? Ibu nggak tahu ya? Wah, Ibu mainnya kurang jauh. Berarti Ibu harus sampai ke Aceh Bu, ya kan? Oke. Ada lagi Bu? Bu, coba nih Bu, kasih paham nih buat para yang deket. Ongkos murah, waktu sebentar, umur masih muda. Kasih paham Bu. Kasih paham Bu. Coba Bu. Bagaimana apa? Kasih paham biar pada kesini. Oh. Bapak-bapak kalau mau ini minum kopi kerang, kopi teleng, kopi papa. Bukan jualan, maksud saya. Ya? Ibu ini kan berani nih jauh-jauh nih ke sini. Ini kan penonton YouTube nih pada cemen-cemen ini. Coba penonton sini dong, gue aja yang udah. Ya. Gue saya dari Jayapura, saya berani. Ya, masa yang deket-deket aja nggak berani. Tuh. Gue aja sendiri, masa lo nggak berani? Gitu dong Bu. Ya, saya berani dari Jayapura sendiri. Umur sudah 67. Ya, takut. Kenapa takut? Nggak takut. Iya. Biar nggak ada uang ya. Alhamdulillah nanti Tuhan yang kasih uang. Tuh, waras apa? Ini demen Pak Haji kalau kayak begini ya kan. Biar usia-usia senja ya cincai lah ya kan? Tuh Bapak Ibu ya, paksain udah nggak ada urusan. Intinya mah pasti saya ke RDAY. Pasti saya ke RDAY. Pasti ada rezekinya, ikutin aja sesuai arahan gurunya ya. Oke, Bu Sriatin ya? Iya. Sriatin, terima kasih banyak Bu ya, luar biasa ya. Jadi sekali lagi yang pengen pesen
obat apa tuh jamu ya, langsung aja hubungin Bu Sriatin ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya. Wih, luar biasa. Ibu kapan balik Bu? Bu, kapan pulang? Nggak tahu kapan pulang. Waduh, dia nggak tahu kapan pulang. Betah. Waduh. Tenang, udah autopilot bisnisnya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau testimoni Bapak Ibu? Hajat terkabul, ibu, bapak, nggak ada. Waduh, ibu, nggak ada, belum, ibu. Aduh, ini stok masih sih Pak Haji Marko sih. Oh iya, Pak Haji Marko lagi terkabul ya, baru terkabul. Saya juga ada yang baru terkabul, Pak Haji Marko. Apa tuh bos? Pak Haji Marko dulu dah, ya kan? Nih Bu, namanya Haji Marko, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yakin untuk ibu yang datang malam ini semua hajat-hajatnya Allah ijabah kabulkan. Amin. Terkabul. Amin ya Allah. Apa yang terkabul Pak Haji? Oh, saya. Iya dong. Saya alhamdulillah. Baru-baru ini apa yang terkabul? Baru-baru ini ya. Yang terbaru banget. Yang terbaru banget ketika anak saya baru lulus kuliah di Akademi Penerbangan karena anak saya ingin menjadi pramugari. Terus pas ada link-linknya yang pertama dia baru kali ini masuk mendapatkan panggilan untuk kerja. Kebetulan yang datang dari seluruh Indonesia. Semuanya cantik-cantik, tinggi-tinggi, langsing-langsing, ya, dan pinter-pinter. Bentar Pak Haji Marko. Bu, ini udah kayak angka 10 belum Bu? Udah ya? Ini angka 1. 11 deh. Hah? 11. Ini angka 1. Ini angka 0. Lanjut Pak Haji Marko. Iya, jadi saya bilang sama istri saya, maaf ya sebelumnya, kita bilang sama mama saya bilang, besok kan si Tete mau ikut tes di pramugari. Tolong pakai ilmunya Pak Haji Dwi, karena kita kan di sini Pak Haji Dwi itu guru kita di sini dan juga sebagai penyemangat atau motivator buat kita. Jadi sama istri pas habis sholat Isya mau tidur, karena kenapa kita tidurnya tuh agak cepat karena kan harus bangun malam ya Bu, harus mandi dan tahajud dan baca Quran. Jadi istri saya masih pakai mukena dan tidak pakai CD. Ya kata Pak Haji kan nggak boleh pakai CD ya. Jadi anak saya disuruh tiduran, kata anak saya, Teteh sini kalau mau lulus ini mama doain dulu, mama mau gunain ilmu kearifan lokalnya. Jadi anak saya tidur di lantai, langsung isi saya gitu, lulus anak mama lulus, anak mama lulus, anak mama lulus dengan dengan nilai terbaik dan juga kesempatan terbaik. Terus besok kita berangkat ke Tangerang, ke airport sana. Pagi-pagi udah siap-siap isi saya tuh, karena kayak seperti mau jalan-jalan, malam-malam nggak usah tidur. Saya bilang, mama tidur mah, nggak mama lagi bikin lontong dulu. Ya bikin lontong. Saya bilang bikin lontong berapa lama gitu. Habis itu saya tidur karena saya pakai AC, jadi pas buka pintu itu mau kencing, ibu apa? Bawa ayam goreng, ternyata bawa ayam goreng, bawa lontong buat ke Jakarta. Jadi udah kayak berjalan-jalan aja. Pas besoknya pagi udah sampai ke kantornya, kebetulan itu banyak banget anak-anak gadis-gadis Indonesia dari seluruh Indonesia, dan dari Papua juga. Dari Medan ya mah, Bali, Kalimantan, Sulawesi ada, Bandung banyak, Jogja, Jawa banyak, Jawa Tengah ada. Terus dari berapa banyak akhirnya diterima berapa? Ada 100 lebih, alhamdulillah yang diterima itu ada 25 orang. Termasuk anaknya Pak Haji Marko. Ya, jadi saya bilang sama anak saya, Teteh jangan lupa ya ilmu kearifan lokalnya dari Pak Haji Dwi. Pas sebelum dipanggil ke untuk tes. Jadi anak saya itu masuk dulu ke toilet. Dicama-camain dulu.
Baru ke wajahnya, ya remes ke wajahnya 9 kali. Mengucapnya apa itu? Saya lulus dengan nilai terbaik. Saya lulus dengan nilai terbaik. Dan hasilnya? Dan hasilnya alhamdulillah di antara 100 itu ada 25 orang yang lulus dan masuk anak saya, dan nilainya paling oke. Paling oke. Wow, tepuk tangan luar biasa. Terus sebelumnya juga sama istri saya juga pas turun dari mobil itu, langsung di sini mama itu dulu teh gitu, dipakai apa? Dicamahin dulu biar anak mama lulus. Waktu anak saya masuk ke dalam itu, saya kemudian pergi ke toilet. Kemudian di toilet itu pas lagi pipis ada itu apa? Ada orang-orang pembersih WC lagi gosok-gosok WC. Kaca seperti cermin ya. Semprot gitu ya. Wah, saya bilang kebetulan nih, saya berat ya. Saya bilang sisa uang tadi ada berapa ya? Pas lihat, wah ada 50.000 nih, saya bilang itu. Soalnya tahu sendiri kalau uang itu harus setor ke nyonya. Bapak nggak usah bawa banyak-banyak. Menteri Keuangan. Ya katanya kalau saya bawa uang itu suka belagu. Ada burung yang jualan burung, berhenti pengen beli. Wah, ada tukang bibit pohonan, berhenti pengen beli. Jadi sama istri saya uangnya terus terang yang megang istri. Jadi bahkan saya ada uang 50.000, saya bilang, Pak, ini saya ada sedikit rezeki buat Bapak, tolong aminin ya, anak saya lagi tes. Oh, anak Bapak lagi tes pramugari ya? Saya bilang iya. Ya saya doain. Tapi Pak, saya kan pegawai di sini, bukan bukan tukang terima itu tip. Saya bilang ini nggak apa-apa, sedekah dari saya. Jadi alhamdulillah pas pengumuman itu terkabul. Dan anak saya itu sekarang kalau mau ikut tes kan tesnya tuh banyak ya, kayak bukan hanya ngelayan makanan aja, tapi ada bahasa Inggris, ada fire tentang kebakaran segala macam, terus ada cara menghadapi orang, maaf ya, karena orang stres, orang gila atau orang yang alergi, penyakit jantung, beliau itu belajar banyak. Pas itu dites, kalau mau dites biasa. Sama jangan lupa kita juga minta ke ijab ke kandang. Biasanya saya bilang, mama si teteh kan mau ijab nih, mau medical check up. Itu semuanya Bu, dari darahnya semua sampai susunya itu dipegang-pegang, takutnya ada ada kanker. Terus darahnya itu ada rokok atau narkoba atau apa. Terus sampai itunya semuanya diperiksain semuanya. Ya, dan saya bilang, mama kita harus ke kandang untuk ngijabin anak saya. Langsung sedekah sama Mama Ali dan dibacain sama Ustadz. Kata anak yatim, amin, alhamdulillah lulus. Begitu juga dengan itu ada ground ada pendidikan di ground, akhirnya di daratan. Ada juga yang flight training, maksudnya training yang dilaksanakan di atas pesawat. Ketika udah terbang. Ya, udah terbang. Dan itu pengujinya itu dari negara, bukan dari perusahaan. Jadi kita bilang kalau misalnya nggak lulus itu harus bayar lagi dari awal. Itu terus terang mungkin juga saya nggak tahu ya di shock terapi atau apa, tapi kita sempat juga bilang teteh belajar. Itu belajar, alhamdulillah kita ijab juga di sini. Buru-buru ke kandang, ijabin. Amin gitu. Teteh udah dijabin sama mama papa. Jam 2 kita ijab, jam 3:30 udah dapat keputus kabarnya. Dari beberapa orang cuma 3 yang lulus, termasuk anak saya, alhamdulillah. Dari 25 tadi, anak Pak Haji ada dikerucutin lagi, dipilih cuma 3 orang. 3 orang ya. Dan itu dari ketiga itu salah satunya anaknya Pak Haji Marko. Ya, alhamdulillah. Wow, tepuk tangan luar biasa ya. Alhamdulillah. Doa orang tua, ilmu kearifan lokal. Yang bersangkutan juga berdoa, juga mainin kearifan lokal, ditambah lagi ijab anak yatim. Subhanallah banget. Untuk anak yatim itu. Jadi anak saya langsung lulus dan yang lainnya remedial. Remedial ya. Remedial. Jadi alhamdulillah kita tetap datang ke kandang sama Pak Haji. Kata Pak Haji anak saya mau ujian negara. Ya udah ijab. Ya udah saya ijab.
Iya. Kadang-kadang saya juga bilang teteh udah dijabinnya sama papa, amin katanya gitu. Terus waktu itu ada apa TOEIC ya bahasa Inggris sama TOEFL itu juga itu kan semuanya nilainya harus 600 500 alhamdulillah semuanya lancar. Aman ya? Iya aman. Jadi si teteh itu kebetulan di posisi yang aman. Biasanya kan itu ibu-ibu itu di grup itu udah besok anak kita Bu Haji mau tes. Aduh gimana kalau nggak lulus. Takutnya anak kita jadi down atau stres atau apa karena pendidikannya bener-bener diajarinnya bener-bener keras gitu. Bukan cuma cantik doang tapi harus pintar juga. Dan bodinya harus harus tinggi harus ada persyaratan khusus lah dan nggak boleh ada goreng bawangnya di sini. Goreng bawang alias tatonya gitu. Bekas ini apa namanya gigit nyamuk. Saya bilang untung nggak mamanya si teteh karena istri saya kemarin itu sama ayam jago pelung dipacok ini udah merah-merah. Sedang untung si mama nggak bukan calon pramugari kalau nggak kelihatan di sini itu ayam jago ayam pelung ya galak. Bu Iya mau jadi pramugari ya bagaimana? Untuk Marco Air. Marco Airways. Kita ada di kamar, penerbangan khusus ya menuju surga dunia. Yang kata Pak Haji harus nenen dulu. Betul ya. Jadi kalau kita ini kalau sebelum berangkat itu kalau istri saya bilang gitu, bayiku waktunya nenen. Langsung ya. Jadi Marco Airways ini penerbangan tanpa penumpang. Hanya pilot dan pramugari saja yang halal. Kadang-kadang pilotnya di bawah loh, penumpangnya di atas. Oh gitu ya. Ibu yang ngerti. Bisa nggak Bu? Jadi pilotnya di bawah, penumpangnya di atas. Bisa muter kayak helikopter. Boleh. Iya. Jadi kata Pak Haji harus nenen dulu. Jadi kita praktekin ilmunya Pak Haji. Emang sih agak nyeleneh ya, tapi itulah untuk berlimpah rezeki ada aja. Misalnya hari ini kita hampir 4 juta kali ada yang masuk kayak gitu. Jadi karena pagi-pagi kita nenen dulu. Biasa Bu Haji gitu. Apa sebelum sholat subuh nih gitu ya. Kalau enggak bayiku nenen dulu waktunya nenen gitu. Jadi alhamdulillah hari kita harus yakin kata Pak Haji kan ilmu kasih sayang ya. Jadi saling menyayangi antara suami dan istri. Karena biasanya saya kalau gini, Papa listrik bulan ini 1.600.000, Mama baru pegang 1 juta. Ambil duit Papa dulu dong. Akhirnya bilang ini kan duit Papa. Akhirnya istri saya bilang Mama lagi butuh buat bayar listrik dulu. Akhirnya kita nyung. Tapi sekarang ini karena kita punya hajat. Misalnya istri saya bilang Papa listrik bulan ini 1.700 karena bulan puasa kemarin gitu kan. Jadi kebanyakan main AC sama kita kalau panas-panas langsung masuk kamar. AC nyalain semua. Jadi saya bilang yakin mah. Ini kan baru tanggal 9, tanggal 20 pasti ada uangnya. Itu alhamdulillah kita nggak ada misalnya maaf ya. Itu mungkin buat orang-orang sih nggak seberapa, tapi buat saya dan istri ketika listrik itu mulai kalau kita makainya seneng-seneng pas bayarnya itu kadang-kadang pada ini nyanyi ibu-ibu biasa. Jadi kita yakinin bahwa listrik segini pasti kebayar, pasti aja uangnya ada aja Bu. Sampai sekarang maaf dari dia dulu sampai sekarang ada aja, nggak pernah mesti yang namanya nunggak. Kalau apa istilah saya bilang Pak ini udah tanggal berapa udah mepet. Biasanya itu udah mepet Pak, udah tanggal 18 apa uang belum ada. Tapi tiba-tiba saya bilang Mama sabar, kita lagi punya lagi punya hajat. Ketika kita Pak Haji Marco, mohon maaf nih, saya bukan yang nggak mau Pak Haji Marco berlama-lama. Pak Haji Marco kan ada hajat nih, mau capcus kan? Pak Haji Marco ngoceh-ngoceh di sini, ya kan? Udah keluar nih mobilnya mana nih, ya kan? Jangan dilama-lama ya, takutnya kebablasan nanti, ntar saya disalahin lagi. Jadi Pak Haji Marco nih mau ikut nih jalan-jalan nih healing. Kita mau ke Jogja. Alright ya. Udah salam buat orang Jogja. Siap ya, kasih salam aja buat yang gemoy-gemoy. Asik. So buat ibu-ibu, bapak-bapak,
Sebetulnya pengen banyak cerita tapi alhamdulillah. Ya, pokoknya besok saya bisa balik dari berbagi sama Jogja ibu. ya Pak Haji Marco ini apa namanya bersambung. So yakin buat bapak dan ibu-ibu yang malam ini datang hadir di malam ini yang telah bersedekah, semua hajat-hajatnya Allah ijabah kabulkan. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa nenen dulu. Nenen, bayi gede nenen. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Haji Marco. Iya, Pak Haji Marco ngoceng. Dicari ini mana nih? Saya disalin lagi nanti ya. Jangan bahaya. Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya masih pengen lanjut nih, tapi apa mau dikata nih udah 11:30 nggak kerasa ya. Hampir aja bablas jam 00. Bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini nanti bakal dibagikan centong ya. Beres dari acara ini silakan Bapak Ibu nanti jam 1 itu kita agendanya sholat tahajud berjamaah ya. Silakan Bapak Ibu ikut sholat tahajud, doa dan ijab ya, yakin ya atas apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan selama ini. Juga penonton YouTube nih ya, yang masih belum bisa ke RDAY biasanya cuma nyimak di live streaming sholat tahajud ya, anggap aja ijabnya online ya. Yang penting jangan lupa sedekah subuhnya hajar terus ya kan, transfer ke nomor rekening Pak Haji, jangan ke siapapun. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya, yang sudah testimoni, luar biasa. Saya akhiri dulu acara live malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul. Alhamdulillah. Persiapan buat sholat tahajud yang tidur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo Bapak Ibu.